Hai King, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita bincang-bincang terkait tentang gimana sih kemarin itu bisa dibilang seminggu terakhir lah ya, market crypto tuh lagi crash banget. Ada yang mungkin crashnya 50%, ada yang 70%. Malah kalau kalian adalah holder Luna, mungkin kalian ada juga yang crash sampai 99%. Jadi memang minggu kemarin tuh cukup chaos ya untuk di market crypto. Cuman sebenarnya sih nggak market crypto aja ya. Jadi ada di saham juga kemarin tuh sempat pada turun semua. Ya namanya instrumen investasi itu pasti akan ada resikonya. Cuman balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau yang resikonya tinggi atau yang mau resikonya lebih kecil. Konten kali ini tuh gue bakal bahas seberapa jauh crashnya kalau misalnya kita sebagai holder atau mungkin kita trading crypto ya dengan dibandingin dengan mining gitu, karena gue juga ada portofolio yang dimana juga crash bisa dibilang hampir 50-70% lah ya, apalagi kalau kalian hold dari Desember gitu, dan itu kan marketnya turun naik lagi kemarin di bulan April terakhir terus turun lagi, dan kali ini mungkin bisa dibilang peak-peaknya ya gitu. Ini mirip-mirip kayak seperti di tahun lalu tuh, di tahun 2021 kalau kalian juga udah mulai trading atau udah mulai masuk ke dunia kripto, kalian juga pasti udah ngerasain seberapa besar turunnya ya, karena kan kripto kan asetnya pada turun. Sampai sekarang kalau di mining turunnya itu berapa persen? Apakah juga bisa dibilang 70% atau 50% atau gimana gitu. Kerennya adalah kalau di mining itu kan kita kan sistemnya kita beli asetnya adalah hardware. Kayak contohnya ini nih. Hardware-nya kita udah beli. Ya. Itu jadi kalau misalnya secara value hardware udah pasti akan ada namanya depresiasi. Jadi kalau misalnya kalau kalian tahu kalau misalkan beli barang baru di unboxing pasti kan harga turun. Jadi kalau namanya hardware pasti ada depresiasinya. Tapi balik lagi, kalau itemnya itu langka, bisa harganya bisa naik kayak gitu. Kalau di mining, terutama nih USB miner, itu depresiasi harga hardware udah pasti ada. Cuman kalau secara profit, kita ngomongin profitnya itu karena kita bentuknya itu bukan beli koin ya. Jadi kita beli alatnya untuk nambang koin. Nah, harga koinnya pasti turun. Cuman profitnya juga turun. Cuman turunnya itu sebenarnya nggak sebanyak atau sedrastis di market kemarin. Jadi saya nih coba jabarin ya, misalnya dari bulan lalu di versusin dengan minggu lalu dan di versusin dengan di 3 hari yang lalu, berapa pendapatan perbandingannya. Ini kita lihat dulu. Oke, jadi di sini gue pakai remote desktop ya. USB-nya kan pasti mining setiap saat ya. Jadi kalau misalnya pengen ngontrol, kalau pas dari luar pengen ngecek nyala apa enggak, gue pakainya remote desktop. Ada macam-macam sih, ada TeamViewer, ada macam-macam lah, AnyDesk gitu-gitu. Nah, kayak misalnya contohnya nih ya, kita bandingin pendapatan bulan lalu ya, terus sama minggu lalu sama 3 hari yang lalu kita lihat. Nah, gue itu jadwalnya adalah setiap jam 11 siang itu gue akan ambil profit. Jadi gue narik profit setiap jam 11 siang. Jadi setiap 24 jam gue tarik. Sekarang buka ya, kita lihat pendapatannya seperti apa. Oke, nah ini kita udah masuk. Nah, jadi awalnya gue ada 41 device, terus itu baru bulan ini nambahin jadi 4 lagi, jadi 45 device. Nah, cuman kurang lebih anggap aja kita 45 device lah ya pendapatannya. Ini dia aktif ya, jadi lagi mining. Nah, kita lihat aja langsung ke ini di poolnya ya, di sini ada withdrawalnya tuh. Nah, ini gue hari ini lagi narik. Nah, jadi udah beberapa hari terakhir itu pendapatannya turun dari, bisa dibilang harus, biasanya gue bisa dapat 3 call pick-nya tuh pernah 33, tapi rata-rata 30 sampai 31 BUSD ya per harinya. Nah, ini turun menjadi sekitar 20 ya. Jadi ini 18 plus 1,8. Ini sekitar, ini pas lah 21 ya, 20 pas. Jadi ini 20 pas. Nah, yang ini kemarin lebih tinggi sekitar berapa nih? 23 lah ya, 23 pendapatannya. Tuh. Nah, ini tuh ada ini amount yang kita dapat yang masuk ke dalam wallet address kita. Ini adalah gas fee-nya atau mungkin biaya potongnya lah 10% gitu ya. Jadi di sini tuh ada tulisannya di sini. Ya.
ya, withdrawal fee-nya ada 10%. Nah, kita lihat ini kan beberapa hari terakhir ya, gitu. Nah, kalau ini kemarin ada beberapa hari yang gue narik withdrawalnya itu gue tumpuk, jadi nggak langsung jadi satu. Nah, cuman ya bisa kita lihat lah, ini kan dari bisa dibilang ini 40, ini berapa nih totalnya ya? Ya, segini totalnya berarti 49 lah ya. Di sini sempat 55. Jadi ini seminggu terakhir nih masih nyentuh sekitar 55 ya. 55 BUSD atau kurang lebih, berarti kalau 55 itu profit nya 27 setengah, netnya 25 lah gitu. Jadi dari 25 turun menjadi 18 atau ya anggap aja 19 lah ya gitu. 19 turun, jadi kurang, profit turun 6 USD. Jadi kurang lebih sekitar berapa ya, kita hitung ya coba ya. Profitnya itu turun sekitar bisa dibilang 30% lah ya, itu 30%. Nah, terus habis itu kalau kita lihat lagi nih, sempat saya dapat 33 ya, 33 pendapatannya itu. Jadi itu bisa dibilang 2 minggu lalu ya, itu 33 BUSD ya. Ini 31 ya, 31 BUSD sempat itu di 2 minggu yang lalu. Kalau kita lihat lagi di apa aja di paling peaknya ya nih ya, biar rata-rata tuh sekitar $30 saya dapatnya, $30 BUSD. Nah, kita coba cek di bulan sebelumnya ya, di bulan sebelumnya nih saya sempat pernah, ini rekornya ini adalah di $33 ya, $33. Nah, ini adalah rekornya. Rata-rata sih kurang lebih sekitar 30 ya rata-rata, cuman saya pernah di $33. Jadi kalau misalnya anggap aja rata-ratanya itu 31 lah, $31 terus turun menjadi $27 kotornya ya gitu, turun $27 terus turun lagi jadi $20. Berarti kan ada selisih sekitar $11 ya. $11 itu kurang lebih sekitar 30%. Jadi kalau misalnya bandingin pendapatannya itu dengan market crash ya gitu. Jadi crash yang kemarin mempengaruhi juga di pendapatan mining. Cuman karena mining itu ibaratnya kita kan bekerja ya, komputernya kita bekerjakan untuk verifikasi transaksi, dan udah pasti walaupun market crash tetap ada kan melakukan transfer, dan itu jadi kita tetap dapat pendapatan, kita tetap dapat profit, cuman profitnya turun 30%. Lebih mending lah ya daripada maksudnya lebih mending itu karena kita tetap profit sebenarnya, cuman profitnya aja yang turun. Beda halnya dengan kita beli aset gitu, asetnya pasti turun. Jadi kalau kita jual asetnya ya udah pasti nilai asetnya turun kan. Kalau ini enggak, asetnya kita beli ya ini item-itemnya terkena depresiasi udah pasti kalau kalian mau jual lagi. Tapi karena ini kita lakukan terus sampai paling enggak balik modal lah ya, BEP balik modal. Cuman memang karena pendapatannya menurun dalam 3 hari 4 hari ini, berarti jangka waktu untuk break even point-nya itu mungkin jadi lebih lama gitu. Cuman kalau misalnya nanti market kripto itu juga membaik dan transaksinya juga semakin besar, mungkin aja nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan akan balik kembali normal lagi ya. Kita tunggu aja, cuman paling enggak kita tetap dapat profit di sini kalau kita mining, karena memang itu dua hal yang beririsan tapi berbeda konsepnya gitu. Jadi komputer kita tetap kerja aja gitu, nah profitnya aja yang menurun. Nah, jadi kalau dalam rupiahnya biasanya tuh saya bisa dapat, let's say ini kan baru satu komputer ya, saya punya 3 komputer. Nah, ini salah satu komputer ini ada 45 USB ya. Itu kalau misalnya kita paling bagusnya itu bisa dapat let's say 31 lah, $31 untuk 41 ini masih 41 USB sih gitu. Jadi 41 USB tinggal dibagi aja, kurang lebih dapatnya sekitar 0,7 ya, netnya 0,63 sampai 0,67, tergantung beda-beda kan pendapatan hariannya. Oke, jadi kalau kalian mau bandingin ya
trading sama mining. Ibaratnya tuh trading itu kayak kalian dagang lah ya gitu. Jadi kalian beli barang terus jual barangnya lagi di harga yang lebih tinggi. Nah sementara kalau mining itu ibarat seperti kita bisnis ya, dimana kita mendapatkan passive income setiap beberapa waktu lah. Kalau saya per hari ya, karena anaknya per hari. Tapi kalau misalnya secara realnya itu dia kalau untuk USB miner itu per 2 jam gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih lama, bisa dibilang kalau dibandingkan sama dagang ya. Kalau dagang kan kita bisa beli sekarang, jual 5 menit lagi terus langsung BP plus profit ya. Tapi kalau misalnya mining ini kita butuh invest yang cukup besar mungkin di awalnya. Nah nanti dalam jangka waktu berapa waktu dia akan balik modal dan setelah itu akan menjadi passive income. Jadi seperti benar-benar bisnis. Jadi kayak seperti kita berusaha lah gitu. Nah jadi terserah kalian gitu. Kalian lebih prefer mana? Kalau kalian emang punya skill dagang atau skill trading, ya monggo trading gitu. Tapi di market yang sekarang sedang bisa dibilang volatilitasnya cukup tinggi banget ya kalau kripto untuk saat ini. Tapi kalau untuk mungkin jangka menengah ya gitu, mungkin kita nanti nunggu marketnya rebound seperti tahun lalu, mungkin di bulan beli sekarang terus nanti nunggu rebound di bulan September, Oktober, November. Nah ya mungkin bisa 2 kali lipat mungkin ya gitu, tergantung nanti aset apa yang kalian pilih gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih aman atau lebih ya nggak harus cepat lah, tapi paling nggak per bulannya cukup konsisten gitu. Nah mining itu bagus gitu. Nah mining itu kan ada banyak macam juga ya. Kalau saya pakainya USB miner. Nah kalian bisa lah nanti riset dulu ya, mining seperti apa yang lebih cocok untuk kalian. Ada ASIC miner, ada Gecko Science, mungkin ada juga IoT. Sekarang udah lumayan banyak ya yang IoT gitu, yang seperti modem internet gitu. Nah atau kalian mau pakai USB minernya Midas juga bisa. Nah gimana menurut kalian? Masih worth it nggak sih mining di saat masa-masa crash seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya saya bisa selalu memberikan konten terbaru seputar crypto mining dan juga teknologi. Stay tune dan salam cuan. Bye-bye.